Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvan Surya Gemilang dengan nomor BP 211011553-120. Kali ini saya akan membahas soal aspek hukum dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Tujuan dari analisis terhadap aspek hukum yaitu untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Bagi peneliti studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahannya, kesempurnaan, dan keasliannya meliputi badan hukum, perizinan yang dimiliki, sertifikat tanah, atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Yang pertama, badan hukum usaha. Dalam prakteknya, jenis badan hukum yang ada di Indonesia meliputi yang pertama, perseorangan firma, yang kedua, perseorangan komanditer atau CV, yang ketiga, perseroan terbatas atau PT, yang keempat, perusahaan negara atau BUMN, yang kelima, perusahaan daerah atau BUMD, dan yang keenam, yayasan. Pertama, perusahaan perseorangan adalah merupakan perusahaan yang hanya dimiliki perseorangan atau hanya satu orang. Pendirian tidak memerlukan syarat khusus sebagaimana badan usaha lainnya. Kebutuhan modal hanya dipenuhi dari pemilik sendiri dan untuk mencari modal dari relatif lebih sulit. Selanjutnya, firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama, melalui akta resmi yang proses selanjutnya sampai di berita negara, dan yang kedua, melalui akta di bawah tangan, yaitu kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Selanjutnya, perseroan komanditer atau CV. CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam CV terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu sekutu atau lebih yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas hanya pada modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Tujuan pendirian CV adalah memberi peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, perusahaan negara atau PN atau BUMN. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan perusahaan negara adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Selanjutnya, perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruh atau besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain dengan dasar undang-undang. Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh kepala daerah. Terakhir, yayasan. Pendirian yayasan didasarkan oleh Peraturan Perundangan Nomor 63 Tahun 2008 tentang yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus yang dipisahkan dari harta yayasan. Selanjutnya, jenis-jenis izin usaha. Banyaknya izin dan jenis-jenis izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Izin yang dimaksud adalah tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, izin-izin usaha, sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki. Izin-izin perusahaan lainnya yang harus segera diurus oleh pemilik sesuai dengan jenis bidang usaha adalah: yang pertama, surat izin usaha perdagangan, yang kedua, surat izin usaha industri, yang ketiga, izin usaha tambang, yang keempat, izin usaha perhotelan dan pariwisata, yang kelima, izin usaha farmasi dan rumah sakit, yang keenam, izin usaha peternakan dan pertanian, yang ketujuh, izin domisili di mana perusahaan atau lokasi proyek berada, yang kedelapan, izin mendirikan bangunan, dan yang terakhir, izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing. Dokumen yang diteliti bentuk badan usaha bukti diri. Yang pertama ada tanda daftar perusahaan, yang kedua NPWP, yang ketiga izin-izin perusahaan,
Dan yang terakhir, keabsahan dokumen lainnya. Selanjutnya, penelitian lapangan. Penelitian di lapangan mendatangi sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen, mencari informasi dari laporan, koran, majalah, atau perpustakaan yang relevan dengan analisis langkah-langkah dalam mendirikan badan usaha. Yang pertama, menyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan, menentukan calon nama perusahaan, menentukan tempat kedudukan perusahaan, menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut. Dan yang terakhir, pendaftaran ke notaris. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi mind mapping saya tentang aspek hukum dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.